pembicaraan kita. Dan hari ini kalau tidak salah ini pertemuan terakhir. Jadi 6 kali pertemuan, semoga ilmu yang kita sudah diskusikan bersama, kita pelajari bersama, menambah pengetahuan kita. Kalau masih kurang, kita bisa berkomunikasi. Jadi nomor saya ada, boleh berkomunikasi. Hanya nanti saya minta tolong tulis namanya, NIM, dan juga prodinya. Bisa kirim ke saya untuk kami bikin nilainya. Jadi tidak ada ujian, tapi dari presentasi kelompok kami akan ambil nilai. Ada satu tugas yang Bapak Ibu belum kirim. Ada satu yang sering kirim tugas itu resume perkuliahan. Karena setiap kali pertemuan ada resume yang dibuat oleh mahasiswa, membuat resume lalu memberi tanggapan pribadi dikirim ke kami. Hanya ada satu mahasiswa atas nama Pak, saya lihat di email dulu ini Bapak Ibu ya. Jadi yang belum minta tolong nanti buatkan resumenya dari pertemuan satu. Pertemuan pertama itu kan silabus, kemudian ada pengantar. Lalu buat rangkuman singkat, lalu tanggapan. Setiap selesai satu pertemuan, tanggapan pribadi. Nanti dikirim via email ke saya Bapak Ibu ya. Ini loadingnya lama. Pokoknya hanya satu orang yang rajin kumpul itu. Kemarin baru kumpul pertemuan minggu lalu. Jadi ini ada 17, kalau nggak salah 20-an itu ya. Jadi nanti minta tolong ketua kelas, nama, NIM, prodi. Kirim ke saya supaya saya buat laporan nilainya. Nah, nilai ada 2 tugas, presentasi dan resume. Resume perkuliahan, saya mungkin nanti Bapak Ibu bisa, yang belum bikin boleh bikin. Ada satu orang, saya lupa namanya. Ini HP errornya apa, loadingnya lama, jadi nanti saya kasih tahu. Nah, hari ini ada kelompok yang presentasi, Ada Pak, ada. kelompok terakhir tentang relevansi kepemimpinan transnasional bagi gereja masa kini. Kalau begitu, saya kasih kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan materi yang sudah disiapkan. Nanti kalau kurang kami klarifikasi, baru buka sesi tanya jawab. Tapi kalau sudah oke, langsung sesi tanggapan dan tanya jawab. Nanti kami sebagai dosen punya kewajiban untuk memberi klarifikasi terhadap setiap pertanyaan. Nah, klarifikasi itu semacam bukan menjawab, tapi menambah. Sehingga pengetahuan lebih luas. Saya persilakan kepada kelompok terakhir, kelompok ke-6 atau kelompok 5, silahkan. Selamat malam Pak dosen, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kami kelompok 5, kelompok terakhir ya Pak ya, akan presentasi yang tadi Pak sudah bilang dengan tema relevansi kepemimpinan transformasional pada era global dalam konteks kepemimpinan gereja masa kini. Saya minta tolong dari kelompok kami untuk share screen. Pak John kah, Pak Joni? Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah terlihat Pak, Pak sudah Pak. John. Ah, Tinggal slide 1 saja. Slide di satunya Pak. Ambon belum terlihat. Mungkin dia butuh waktu lama jalan sampai di Ambon, Iya Pak. jauh-jauh. Naik pesawat 5 Slide-nya jam Pak. Pak. Oke, gimana? Oke. Apakah ini jelas?
Silahkan. Mantap Pak John, terima kasih. Nah, ini tadi tema yang kita akan bahas ya. Presentasi kelompok 4, dosen pengampu Pak Ruben Nesim Nasi, dan membernya kita dengan Pak John Sinaga, Pak Joni Silitonga, saya sendiri, Mary Tampu Bolon, Ibu Vernis Tukang, Ibu Jody Malorina, dan Pak Browning Stanley Jini Manggale. Next Pak. Nah, panggilan untuk bertransformasi ya. Kalau kita lihat dari buku Roma pasal 12 ayat 2 dibilang, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi secara Alkitab juga Tuhan menghendaki untuk kita selalu ada pembaruan budi, selalu ada perubahan ya. Berubah menuju ke arah yang sempurna seperti Tuhan, walaupun masih terus berproses gitu ya. Dan juga dibilang gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi di tengah dunia yang terus berubah. Dan kepemimpinan yang mentransformasi adalah kunci untuk memenuhi panggilan ini dengan relevan dan berdampak. Next, Pak. Nah, agenda presentasi kita pertama tadi pendahuluan, lalu akan ada teori transformasionalnya, dan kita bahas tantangan gereja, konvergensinya, penerapan 4I tadi, nanti kita akan bahas, dan teladan Yesus Kristus, dan juga kesimpulannya. Next, Pak John. Tantangan era global bagi gereja ya. Kelihatan ya, agak kecil-kecil nggak apa-apa ya. Era globalisasi membawa disrupsi yang mengharuskan gereja beradaptasi tanpa kehilangan identitas. Dan juga perubahan fundamental ini memerlukan respon kepemimpinan yang visioner dan transformatif. Karena dunia ini kan terus berubah-ubah, jadi kita sebagai pemimpin ya harus punya visi dan juga kreatif ya untuk bisa membuat perubahan-perubahan apa yang sesuai dengan perubahan dunia yang begitu cepat. Ada beberapa perubahan. Ini dari teori-teorinya ya. Perubahan sosio-cultural diambil dari teori Berger-Luckman 1966, dibilang pluralisme agama, individualisme, dan dekonstruksi nilai mengubah landscape spiritual masyarakat. Perubahan revolusi digital oleh Barna Group 2020, information overload dan spiritualitas yang terfragmentasi menciptakan tantangan baru dalam pelayanan. Ada juga krisis otoritas ya, oleh Pew Research Center 2018. Menurunnya kepercayaan pada institusi tradisional termasuk gereja. Ada juga dari generasi baru, milenial dan Gen Z menghargai otentisitas, purpose atau tujuan dan partisipasi oleh Smith Snell tahun 2029. Saya minta tolong dilanjutkan oleh teman Bapak Joni mungkin. Baik, terima kasih Bu Mary. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, setelah kita melihat tadi penjelasan dari Ibu Mary tentang tantangan besar ya untuk gereja masa kini, ada satu pertanyaan reflektif yang mungkin perlu kita pikirkan, renungkan sama-sama, yaitu pertanyaan apakah model kepemimpinan hierarkis transaksional itu masih memadai ya, pemimpin yang berdasarkan tugas ya, posisi jabatan ya, berdasarkan juga remunerasi atau upah yang mereka terima ya, semata-mata untuk mencapai goal atau tujuan, apakah itu masih relevan ya dengan gereja ya masa kini? Itu menjadi pertanyaan besar yang mungkin kita akan sama-sama untuk diskusikan dan kita pelajari nantinya, sehingga kita bisa mendapat hikmah dari pertemuan ini. Mungkin kita bisa
terapkan di dalam komunitas kita atau gereja kita masing-masing. Next, Pak. Nah, mengenai teori kepemimpinan transformasional, kita sudah sering membahas ini. Kita tahu tentang teori 4S itu. Ya, secara definisi dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mengubah dan menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi pencapaian tujuan kolektif yang lebih tinggi dengan fokus pada nilai, etika, tujuan jangka panjang. Ya, kita bisa lihat dari sumbernya adalah dari PAS ya, dan Avolio yang mungkin kita sudah beberapa kali mendengarkan tentang hal ini. Next. Nah, ada 4 pilar kepemimpinan ya dari 4Is itu yang kita juga sudah dengarkan. Yang pertama itu adalah idealized influence, yaitu pengaruh ideal ya. Nah, ini bicara tentang apa? Ya. Ini bicara tentang bahwa pemimpin itu sebagai panutan, sebagai teladan, ya, bukan lagi menjadi pemimpin yang pengen one man show atau pengen mendapatkan pujian atau mendapatkan sanjungan buat dirinya, tapi adalah pemimpin yang bertindak dan berkata satu. Jadi perkataannya satu dengan tindakannya. Ya, kita tahu bahwa hari ini banyak orang tua bisa mengajar anak, ya, mengajar anak tentang banyak hal, tapi seringkali orang tua nggak jadi panutan, ya, mulutnya jago dalam berbicara, tapi model hidupnya tidak sesuai. Nah, untuk kepemimpinan transformasional nggak cocok lagi untuk kita hari ini, khususnya di gereja. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar menjadi panutan, teladan buat kita. Nah, yang kedua adalah inspirational motivation, ya, di mana pemimpin itu memberikan visi yang memotivasi, ya, bagi anggotanya, bagi kelompok komunitasnya, ya. Jadi bukan lagi sekedar memberi instruksi atau memberikan arahan, tapi bagaimana memotivasi, menginspirasi setiap anggota untuk sama-sama terlibat untuk mencapai satu visi misi bersama, bukan visi misi pribadi. Yang ketiga adalah intellectual stimulation, ya, menantang asumsi lama, mendorong kreativitas dan merangkul perspektif baru. Maksudnya kita benar-benar memberi kesempatan untuk setiap orang untuk lebih kreatif, ya, untuk lebih bisa beradaptasi dengan pertumbuhan perkembangan zaman, untuk lebih kreatif dalam mengembangkan gereja kita, komunitas kita, sehingga tidak semata-mata hanya berdasarkan aturan atau prinsip-prinsip lama yang mungkin sudah agak tertinggal. Nah, yang terakhir itu adalah individualized consideration, di mana Pak pemimpin bertindak sebagai pelatih, sebagai coach, ya, sebagai pelatih untuk memberikan kebutuhan dan potensi untuk setiap pengikut. Ya, jadi butuh perhatian personal dari seorang pemimpin kepada setiap anggotanya, melihat setiap anggota. Kalau dalam konteks gereja, kita bukan hanya menyampaikan firman, tapi memastikan juga setiap anggota jemaat bertumbuh secara rohani, pemuritan berjalan dengan baik, sehingga setiap orang di dalam jemaat kita sama-sama semakin hari semakin mirip seperti Kristus. Next, Pak. Ya. Nah, mengapa transformasional itu relevan bagi gereja? Ya, ini kan teori. Ya, teori yang dibuat oleh manusia. Apakah teori ini mengambil Alkitab, dari Yesus, atau Bas dan Avolio yang menemukan itu? Nah, kalau kita berbicara tentang teori, seolah-olah teori ini ya diperhadapkan dengan Alkitab, tapi sebenarnya apa yang dipaparkan oleh Bas dan Avolio itu sebenarnya sangat Alkitabiah, sangat mendukung, ya, karena prinsip-prinsip ini sangat didukung di Alkitab juga, ya, dasar teologisnya ada. Gereja sebagai bangunan yang tumbuh menjadi bait Allah yang kudus, dan kita benar-benar ingin membangun bait Allah, ya, dengan prinsip-prinsip yang dipaparkan oleh 4Is tadi, ya. Nah, konvergensi dengan diakoni itu kesesuaian antara teori dan teologi dengan kebutuhan
gereja hari ini ya cocok dengan apa yang disebutkan di 4I itu. Jadi saya merasa sangat relevan ya tentang teori 4I, tentang kepemimpinan transformasional itu bagi gereja hari ini. Dan juga ini adalah untuk merespon terhadap tantangan. Karena gereja itu harus terus bertumbuh, beradaptasi tanpa harus kompromi dengan prinsip-prinsip Alkitab yang sudah standar, yang harus kita pegang terus. Tapi kita juga harus terus beradaptasi melihat perkembangan, kebutuhan-kebutuhan yang terjadi. Seperti tadi Bu Mary sampaikan, tantangan apa? Tentang bagaimana perkembangan digital hari ini yang begitu pesat. Kalau gereja tidak mengantisipasi ini, maka kemungkinan gereja mungkin bisa tertinggal atau kehilangan banyak anggotanya. Next. Nah, dijabarkan lebih jelas tentang idealist influence, yaitu pemimpin sebagai panutan. Ya, di dalam praktek kepemimpinan, ya, integritas atau kerendahan hati dan konsistensi hidup ya menjadi fondasi pengaruh yang sejati. Ya, pemimpin yang dipercaya adalah mereka yang hidupnya mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan. Ya, di Alkitab ada disebutkan, ya, jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Begitu juga di 1 Petrus 5:2 katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dilanjutkan Pak John ya. Ya, di inspirational motivation atau mengkomunikasikan visi yang menjadi core utamanya, praktek kepemimpinan ini yang harusnya terjadi adalah menyampaikan visi kerajaan Allah dengan passion, bukan hanya sebagai wacana, sebagai normatif, atau sebagai program yang membangkitkan komitmen, bukan juga sekedar tugas, tetapi ini adalah sebuah leadership itu sendiri, komunikasi yang inspiratif, menggerakkan hati dan pikiran dari jemaat. Jadi ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Kadang-kadang kan program itu bisa kuat, tapi personalnya nggak kuat. Tapi nggak bisa di-internalize itu kepada yang kita pimpin. Itu menjadi hanya seperti apa ya, seperti motto aja gitu loh. Jadi itu maksud. Di mana tidak ada wahyu menjadi biarlah rakyat, ini udah dijelaskan juga oleh Pak Ruben waktu itu. Visi ilahi selalu memberikan arah dan makna bagi kehidupan jemaat, dan kita perlu terus memaknai ulang, make meaning, dan juga menegaskan ulang visi ini. Seperti khotbah di bukit itu kan kingdom life ya, bagaimana hidup kerajaan. Khotbah Yesus tentang kerajaan surga itu seperti masterclass dalam motivational communication yang mengubah paradigma pendengar. Jadi itu memberikan satu visi baru yang mungkin selama ini uh, belum ada yang melihat seperti Yesus itu melihat. Kemudian juga intellectual stimulation, ini mendorong pemikiran kritis. Dalam praktek kepemimpinan ini menciptakan ruang aman untuk bertanya dan berinovasi dalam pelayanan. Jadi kadang-kadang yang menjadi masalah kalau mungkin di akademik ya kayak di STT kita ya, ruang dialektika itu kan kuat sekali ya, aku seminar-seminar. Tetapi gereja sendiri itu kan bukan sesuatu yang menjadi kekuatan. Dialektika kadang-kadang dimatikan gitu loh. Pemimpin transformasional mendorong jemaat berpikir kritis dan kreatif. Beda dengan kritis dengan kritikal ya, hal-hal ada yang kritikal itu berbeda. Tapi ini kritis. Dukungan Alkitab Pak jelas, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita butuh menguji dengan berbagai cara. Salah satu adalah pemikiran kritis, juga batu ujian terhadap sesuatu yang kita lakukan. Yang dalam leadership kita itu tidak efektif, tetapi kita terus pertahankan. Ini kan satu hal juga yang sebenarnya tidak menguji, kita sendiri tidak menguji itu. Ini mungkin salah satu faktor juga kenapa gereja itu selalu ketinggalan daripada perubahan di sekitarnya. Yang harusnya kan by design of God, kita kan harusnya menjadi lead market atau kita menjadi terang dan garamnya, bukan sesuatu yang mengikuti apa yang ada.
Yesus sering menggunakan pertanyaan reflektif untuk menstimulasi pemikiran. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamuk itu? Saya lihat ya di dalam pengajaran, termasuk saya pendeta, saya sendiri masih kurang menggunakan ini. Saya lebih banyak apa ya, satu arah ya, lebih banyak pengajaran satu arah, tapi bukan menstimulasi pemikiran baru, apalagi bagi generasi-generasi uh, yang muda, tadi milenial, Gen Z terutama. Kemudian juga individualized consideration, gembala yang mengenal domba. Ini kan juga satu hal yang makin besar gereja, ini sebenarnya tantangan utama. Pendeta pemimpin menjadi sangat karismatis di mimbar, sangat dihormati orang, tetapi kadang-kadang praktik kepemimpinan tidak lagi mengenal secara pribadi. Kadang-kadang ini menjadi ada jarak begitu jauh, akhirnya balik mengandalkan karismatik gitu. Karisma. Jadi pemimpin karismatis memang cepat menggerakkan. Tetapi ketika pemimpin karismatis itu meninggal, ini kan persoalan. Kita udah lihat salah satu adalah yang kita juga kenal dekat dulu, Petrus Agung lah ya. Akhirnya kan dulu mereka sampai berapa puluh ribu, sekarang akhirnya pecah. Karena hal-hal yang tadi mengandalkan karismanya beliau yang luar biasa. Jadi pendampingan personal dan penempatan berdasarkan karunia ini harusnya yang membuat gereja bergeraknya lebih cepat. Jadi setiap orang melakukan sesuatu yang menjadi karunia-Nya, yang menjadi talentanya, itu biasanya juga akan menjadi penggerak yang bahkan tidak lelah, bahkan kreatif cenderungnya. Jadi kadang-kadang kreativitas di dalam jemaat, bukannya kreativitas tidak disediakan Tuhan, bukan potensi tidak ada, tapi kadang-kadang kita sebagai top leadernya di dalam pelayanan, kita justru menjadi siling dari pertumbuhan itu. Kita bukan mengembangkan potensi, kita mengungkung potensi itu. Ini salah satu yang perlu memang pemimpin transformasional sadari. Karena kalau gerakannya itu dari bawah ke atas, kan itu revolusi namanya. Kalau dari atas ke bawah itu kan reformasi namanya. Jadi kita memilih reformasi sebenarnya. Setiap anggota jemaat memiliki keunikan yang perlu diperhatikan dan dikembangkan. Kadang-kadang pemetaan daripada seluruh keunikan potensi jemaat, baik dari secara talenta, baik dari secara karunia roh, pemetaan-pemetaan ini perlu dilakukan. Kita yang harus tahu pemetaan itu untuk menjadi lebih efektif. Contoh, di era digital ini sebenarnya tidak perlu seorang pemimpin menguasai semua ilmu digital, tetapi kita punya orang-orang yang kita guide, kita kasih visi, kita tuntun, tapi mereka yang mengerjakannya lebih efektif. Saya lihat waktu kita di pandemi kemarin ya, itu satu hal tantangan, itu di at the same time challenge but opportunity also. Jadi waktu itu juga kita melihat bahkan gereja kita waktu itu bisa memenangkan bahkan hampir 200 sampai 300 orang yang latar belakang agama lain menjadi Kristen di era waktu pandemi sebenarnya. Waktu itu kita banyak online, menjangkau yang tidak terjangkau sebelumnya. Karena waktu belum ada pandemi, kita nggak berpikir menjangkau secara online. Tapi hari ini itu menjadi satu ministry yang juga berkembang. Ini dasar Alkitabnya itu sudah dijelas di sana, very clear. Kemudian juga Yesus sendiri adalah sang pemimpin yang juga yang sangat transformasional. Ini kita tidak perlu ragukan. Ini ke siapa yang berikutnya? Ibu Vernis ya? Atau Ibu Vernis ada? Nanti slide 14, Pak. Yang ini Jadi slide ini 13. jadi Ya, aku masih. dulu ya. Ini masih jatahku berarti ya Bu ya. Ya, betul. Yang nggak boleh jatah orang diambil ya. Terima kasih. Itu pemimpin transformasional berarti. Yesus Kristus kan sang pemimpin transformasional, itu tidak perlu kita ragu dari mana apa yang Yesus katakan sampai hari ini relevan. Tidak ada yang bisa menggugurkan itu. Bahkan kita justru harus kembali kepada model kepemimpinan Yesus sebenarnya. Salah satu adalah model kepemimpinan Yesus yang mengubahkan saya pribadi. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya berinteraksi dengan orang. Yesus masih hidup di dalam hukum perjanjian lama atau hukum Taurat, di mana di bait Allah juga sebenarnya hanya seminggu sekali. Berarti interaksinya Yesus di hari yang lain kan itu interaksi langsung berinteraksi dengan semua manusia, berbasis orang per orang.
Analisis terhadap pelayanan Yesus menunjukkan keselarasan sempurna dengan model Bass dan Avolio di Perot 2009. Kristus adalah pilar utama kepemimpinan transformasional. Idealized influence, dia bisa taburlah bagi kamu menurut kebenaran, menuailah menurut kasih setia. Di Hosea 10:12, hidupnya tanpa cacat adalah pengaruh tertinggi. Kita lihat Yesus diikuti oleh 5.000 orang, diikuti 4.000 orang, kemana-mana dia berduyun-duyun, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kalau Yesus bukan seorang yang idealized influence, tidak akan ada semua kalangan. Bahkan orang berdosa, pemungut cukai pun tertarik dengan dia. Kita tahu seperti Zakaria ya. Lazarus yang juga sampai memanjat pohon untuk melihat orang seperti apa Yesus itu, kata Alkitab. Inspirational motivation, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Orang mendengar ini saja, bagaimana orang melihat segala sesuatu. Kekristenan itu orang lihat sebagai hidup, bukan sebagai sebuah agama, bukan sebagai sebuah sinode, bukan sebagai sebuah teologi, tapi dia melihat sebagai hidup. Ini kan yang kita perlu ditransformasi ulang sebenarnya. Ini sudah ada di Alkitab, visi tentang hidup berkelimpahan itu ada by Jesus way, Jesus truth atau Jesus life also. Intellectual stimulation, perumpamaan-perumpamaannya memaksa pendengar untuk berpikir ulang tentang Allah dan sesama. Kelihatan paradoks, tetapi semua pengajaran-pengajaran Yesus ketika itu dipahami, justru kita tidak bisa menyangkal, justru itulah yang sesungguhnya, itulah aslinya yang sebenarnya kehidupan. Kemudian individualized consideration dari Yesus adalah percakapan personal dengan Nikodemus, perempuan Samaria, dan Zakheus menunjukkan perhatian yang sangat personal. Jadi sehingga orang itu mengalami sentuhan personal, bukan sentuhan kongregasional aja, tapi dia sentuhan personal. Inilah yang keteladanan transformasional daripada Yesus, Tuhan kita. Ayo Ibu Ferdi, silakan. Terima kasih Pak John. Lanjut, perbandingan dengan struktur gereja tradisional. Kepemimpinan transformasional, menginspirasi dan memotivasi pengikut. Yang berikut mencapai perubahan inovatif dan signifikan. Yang berikut fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Yang berikut fokus pada visi dan pemberdayaan. Adapun struktur tradisionalnya, yaitu menjaga stabilitas, doktrin, dan tradisi, hierarkis, kolegial, dan birokratis, dapat menghambat perubahan cepat. Lanjut, fokus pada prosedur dan konsensus. Ketegangan antara energi pemimpin visioner dan struktur gereja yang mapan menjadi inti dari tantangan implementasi kepemimpinan transformasional. Lanjut Pak John. Nanti dijelaskan ya setelah ada tanya jawab. Tantangan dalam struktur gereja. Tantangan dalam struktur gereja itu ada 3. Yang pertama itu struktur episkopal. Kekuatan otoritas terpusat dan terkoordinasi yang kuat. Tantangannya, birokrasi yang lambat, keputusan memakan waktu, dan resistensi perubahan karena dominasi hierarki. Yang kedua, struktur presbiterian, kekuatan keputusan kolegial dan partisipatif. Tantangannya proses konsensus yang panjang, visi bisa menjadi kabur karena harus diakomodasi banyak pihak dan sulit dalam memberikan perhatian pribadi secara menyeluruh. Yang ketiga, struktur sinodal. Kekuatan keberagaman, perwakilan, dan proses yang terstruktur. Tantangannya, proses yang formal dan kaku
resiko konflik faksi, serta kesulitan menyampaikan perubahan sebagai sesuatu yang mendukung misi gereja. Strategi mengatasi tantangan. Implementasi kepemimpinan transformasional dalam struktur tradisional memerlukan pendekatan strategis yang bijaksana dan bertahap. Ubah narasi perubahan. Presentasikan inisiatif baru sebagai restorasi atau reformasi demi kembali pada nilai dasar gereja, bukan sebagai pemutusan dan tradisi. Bangun aliansi sejak dini. Libatkan pemangku kepentingan, kunci sebelum mengambil keputusan untuk menciptakan dukungan politik gereja yang positif. Yang berikut mulai dari proyek kecil, gunakan inisiatif lokal atau pilot project untuk membuktikan nilai dari ide-ide baru sebelum diperluas ke skala. Kesimpulannya, relevansi terbukti kepemimpinan transformasional yang didukung oleh riset organisasi dan fondasi teologis yang kokoh adalah respon yang tepat bagi gereja di era global. Panggilan untuk bertransformasi. Gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi, dan itu dimulai dengan kepemimpinan yang mentransformasi. Keseimbangan. Model ini menawarkan keseimbangan antara kebenaran yang distimulasi secara intelektual dan pelayanan yang dilandasi kasih dan perhatian. Mungkin slide berikut dilanjutkan oleh Pak Stanley, Pak John, atau kalau ada Pak Stanley, jika ada Pak. Pak Stanley, adakah? Jika tidak ada, mungkin Oh, saya baik. yang melanjutkan, sudah Pak ya. Releksi untuk pemimpin dan jemaat. Bagi pemimpin, aspek mana dari dimensi AYES yang dapat saya kembangkan untuk lebih efektif memurikan jemaat? Yang pertama itu ada ideal seat, influence, integritas hidup, komunikasi visi, mendorong inovasi, perhatian personal. Yang berikut bagi seluruh jemaat. Bagaimana saya mendukung dan mendoakan para pemimpin agar mereka dapat memimpin secara transformasional? Karunia apa yang dapat saya kontribusikan untuk membangun tubuh Kristus? Lanjut, Pak. Panggilan untuk kepemimpinan yang mengubah. Marilah kita saling merangkul panggilan untuk kepemimpinan yang mengubah. Kepemimpinan yang bersumber pada teladan Kristus, dipersenjatai dengan hikmat yang Allah sediakan untuk membangun gereja yang relevan dan berdampak di masa kini. Transformasi dimulai dari diri kita, meluas ke komunitas kita, dan akhirnya menjangkau pada dunia yang membutuhkan kasih dan kebenaran Kristus. Mungkin ini daftar pustakanya. Terima kasih. Sumber, ya, dilanjutkan Pak John. Ya, terima kasih untuk presentasi yang kami diberikan kesempatan. Kami kembalikan kepada Pak Ruben untuk kembali menegaskan. Pak Ruben belum di unmute, Pak. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Dan baik, Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi tanggapan dan tanya jawab, ada pertanyaan menarik yang perlu dikasih jawabannya itu. Apakah
kepemimpinan hierarki tradisional itu masih berlaku. Nah, ini tadi tidak terjawab oleh kelompok. Karena itu, saya mau sampaikan bahwa saya akan melengkapi dengan sisi ini bahwa bukan berarti kita belajar kepemimpinan transnasional dan kita lupa yang hierarki atau transaksional atau kepemimpinan Kristen atau kepemimpinan umum. Sebenarnya semua bicara kepemimpinan itu semua masih berlaku karena itu gaya. Nah, karena itu kita belajar di mata kuliah ini salah satu gaya kepemimpinan disebut kepemimpinan transformasional. Nah, sekarang saya akan lengkapi materi ini dari aspek-aspek kepemimpinan umum yang kita lihat kaitannya dengan kepemimpinan transformasional, lalu nanti kita lihat kajian biblikalnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh tim, tapi mungkin kita akan lengkapi lebih dalam lagi ya. Nah, oleh sebab itu saya share dulu materi, tidak terlalu panjang, tapi ini yang saya siapkan. Baik, ini judul kita. Saya mulai sebagai pendahuluan bahwa sebelum kita membahas relevansi kepemimpinan transformasional pada era globalisasi, lebih dahulu perlu memahami aspek-aspek kepemimpinan. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan apakah kepemimpinan hierarki transaksional itu masih berlaku. Tentu itu masih berlaku. Tapi kita sedang belajar dalam satu gaya kepemimpinan itu kepemimpinan transformasional. Seperti yang saya sampaikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan yang cocok pada era kontemporer. Nah, oleh sebab itu saya akan lengkapi lagi dengan aspek-aspek kepemimpinan. Nah, aspek-aspek kepemimpinan itu adalah tujuan, tugas, pendelegasian, kewenangan, motivasi, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan disiplin kerja. Aspek-aspek tersebut itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam kepemimpinan. Baik kepemimpinan transformasional, transaksional, kepemimpinan umum lainnya, aspek-aspek ini tetap. Hanya dalam implementasi, nanti penerapannya berbeda. Aspek tujuan. Oh, dalam kepemimpinan transformasional, atau transaksional, atau kontekstual, atau revolusioner, atau kepemimpinan umumnya, tujuan itu tetap. Lalu tugas, pendelegasian, kewenangan, motivasi, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan disiplin kerja itu tetap. Nah, gereja sebagai komunitas Allah memiliki sense of mission didasarkan atas satu tujuan yang merupakan dinamika penggerak untuk maju dan mencapai apa yang ditetapkan. Jadi gereja itu punya misi dan tentu menurut Jacob Tomatala tujuan tertinggi atau itu gereja adalah
tujuan tertinggi itu atau etopi itu adalah kerajaan Allah. Sense of mission itu didasarkan satu tujuan yang merupakan dinamika penggerak untuk maju dan mencapai tujuan ditetapkan. Artinya bahwa gereja punya aspek tujuan. Nah, aspek tujuan itu atau goal setting dalam kepemimpinan umum itu merupakan arah organisasi. Dengan demikian, tanpa tujuan yang jelas, organisasi berjalan tanpa arah. Nah, hubungan aspek tujuan itu dengan kepemimpinan transformasional itu, kepemimpinan transformasional tidak sekedar menetapkan tujuan, tetapi yang pertama menghubungkan tujuan dan visi masa depan yang inspiratif. Etopia tertinggi daripada tujuan gereja adalah kerajaan Allah. Sehingga dalam kepemimpinan transformasional itu tidak sekedar menetapkan tujuan seperti tujuan organisasi, arah organisasi, tetapi menghubungkan tujuan itu dengan visi masa depan yang inspiratif. Yang kedua, menyusun tujuan yang relevan dengan dinamika globalisasi. Dalam hal ini digital, multikultural, dan kompetitif. Jadi tujuan itu bukan sekedar tujuan organisasi. Tapi sekarang ini harus disesuaikan dengan perkembangan globalisasi. Yaitu ditandai dengan digital, multikultural, dan komparatif. Yang ketiga, mengajak anggota organisasi untuk memahami makna tujuan secara mendalam. Artinya, aspek tujuan itu menjadi landasan bagi interpersonal motivation dalam kepemimpinan transformasional. Jadi, apakah kepemimpinan hierarki transaksional itu masih berlaku? Masih tetap ada, tapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang memang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, landasan bagi tujuan itu tidak berubah. Yang kedua itu adalah aspek ini tujuan gereja ada di sini. Saya pikir ini hanya tujuan interseksional ini. Kepemimpinan transformasional ini masih ada. Ada SWOT dan SMART ini masih ada. Jadi bukan berarti kita langsung berubah tanpa tujuan interinstitusional itu dilupakan. Tetap ada. Hanya dalam pelaksanaannya terjadi sedikit demi sedikit ada perubahan. Tapi tetap ada. Khususnya faktor yang berkaitan dengan institusional dalam suatu organisasi, gereja pun ada faktor SWOT dan SMART. Nah, faktor SWOT itu menolong setiap organisasi untuk memahami dan melihat dirinya, mengevaluasi serta mengetahui fakta yang ada di dalamnya. Faktor SMART merupakan faktor untuk menjelaskan kondisi yang diharapkan yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian yang dibuat khusus untuk menetapkan tujuan organisasi. Nah, SWOT itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength itu kekuatan. Memperhitungkan kekuatan atau daya yang ada pada suatu organisasi. Strength dapat berupa sumber daya manusia, uang, materi, kelebihan lain, dan lain-lain. Ini tetap ada. Apakah kepemimpinan transformasi perubahan itu butuh happen, butuh uang, butuh kekuatan sumber daya manusia, butuh materi, butuh manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah weakness, kelemahan. Dalam hal ini, menggali dan mengenali faktor yang merupakan kelemahan-kelemahan dalam organisasi, kendala-kendala untuk maju. Kepemimpinan transformasional pun dalam mengenai perubahan harus memahami kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi, baik masyarakat, gereja, lembaga pendidikan.
kendala-kendalanya apa yang menghambat orang maju? Yang ketiga adalah opportunity, peluang, yakni kejelian mencari dan menemukan serta menggunakan peluang yang ada untuk mencapai tujuan. Dan T adalah threat, ancaman. Kejelian untuk melihat potensi-potensi ancaman dari berbagai sumber yang dapat menghadang atau menghambat upaya mencapai tujuan organisasi. Ini kalau tujuan institusional. Lalu yang kedua adalah faktor SMART, specific, measurable, attainable, result oriented, dan time bounded. Yaitu khusus, dapat diukur, batas waktu, dan orientasi pada hasil. Nah, dengan demikian, dalam dunia yang terus berubah akibat globalisasi, kepemimpinan tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menyesuaikan diri, menginspirasi, dan mentransformasi. Jadi terus mengalami proses. Yang berikut aspek tugas. Pemberian tugas, pembagian pekerjaan organisasi berjalan efektif dalam hal kepemimpinan. Pemimpin mengkaitkan tugas dengan nilai dan visi organisasi. Yang kedua, tugas tidak sekedar rutinitas kerja, tetapi sarana pertumbuhan individu. Jadi dalam hal ini, pemberian tugas itu kepada pengikut tidak sekedar untuk rutinitas kerja, tapi memberi kesempatan untuk individu itu bertumbuh dalam pekerjaannya, mengembangkan diri. Dan pemimpin mengajak anggota untuk melaksanakan tugas dengan kreativitas dan inovasi sesuai dengan tutur globalisasi. Dengan demikian, tugas bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi bagaimana tugas itu menjadi alat transformasi. Yang ketiga adalah aspek delegasi, pemberian wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam kepemimpinan transformasional, melihat delegasi sebagai sarana pemberdayaan, bukan sekedar distribusi kerja. Yang kedua, memberikan kepercayaan untuk mengembangkan potensi individu. Yang ketiga, mendukung anggota agar berani mengambil peran yang lebih besar di era global yang kompetitif. Nah, pemberian tugas dalam kepemimpinan transformasional menciptakan pemimpin-pemimpin baru, bukan sekedar pelaksana. Ketiga adalah aspek wewenang. Wewenang ini adalah hak untuk memberi instruksi dan memberi keputusan. Nah, dalam konteks transformasi, pemimpin menggunakan wewenang sebagai alat pengaruh moral, bukan sebagai kekuasaan formal. Otoritas dibangun melalui otoritas dan teladan, bukan posisi. Wewenang digunakan untuk memfasilitasi perubahan. Artinya, wewenang diarahkan bukan untuk kontrol, melainkan untuk transformasi. Yang berikut aspek motivasi, saya pikir tadi sudah dibahas motivasi ya. Melatih anggota untuk berpikir, ini pemimpin mampu mengatasi persoalan, saya pikir. Tadi visi sudah dibahas juga ya. Nah, ini saya pikir. Nah ini Pak, perubahan global yang cepat akibat perkembangan teknologi, globalisasi, serta pergeseran nilai budaya menuntut gereja beradaptasi secara kreatif dan strategi. Misi gereja tidak lagi dijalankan dengan pendekatan struktural dan tradisional semata, melainkan membutuhkan model kepemimpinan yang mampu mentransformasi individu, komunitas, dan struktur pelayanan. Dalam konteks inilah kepemimpinan transformasional menjadi paradigma yang relevan dan efektif. Jadi gereja membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi menjadi agen transformasi spiritual dan sosial. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah ini tantangan tadi saya pikir sudah dibahas tadi.
Baik, Bapak Ibu, mungkin saya kasih kesempatan untuk kita dialog dulu. Nanti saya akan jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau diajukan atau tanggapan disampaikan kepada kelompok? Ya, terima kasih ya Bapak dosen untuk penambahannya. Sangat memperlengkapi materi kami. Dan teman-teman silakan masukkan tanggapan dan juga pertanyaannya dibuka. Kalau nggak ada sepertinya lebih baik. Ayo, silakan. Biasanya kalau Boleh kita bertanya? presentasi orang tidak Boleh, bertanya, boleh Pak. bukan Iya. lebih baik Ibu, tapi memberi pertanyaan apa yang kita presentasikan jelas atau tidak, tertarik atau Mudah-mudahan jelas ya tidak. Pak ya. Ya, mari silahkan. Iya. Saya mau bertanya ke kelompok. Izin kelompok 5 atau 6 ini? Kelompok 5 Pak Michael, silakan. Oh iya. Shalom kelompok 5. Saya mau tanya. Pertanyaan-pertanyaan saya selama ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang di dunia nyata dalam pelayanan. Nah, tadi kelompok 5 sempat mengatakan kepemimpinan transaksional yang hanya fokus kepada contohnya uang begitu ya. Nah, ada beberapa case atau kasus yang terjadi dalam pelayanan. Nah, ini apa yang harus misalnya anggota sikapi begitu untuk kepada pemimpin yang contoh pemimpin yang misalnya mau menempatkan pendeta di suatu daerah, misalnya kalau daerah yang tanda kutip daerah basah gitu ya, misalnya kalau uangnya banyak, setorannya banyak, ditempatkan di tempat yang istilahnya mungkin jemaatnya banyak atau gerejanya bagus gitu ya. Atau ada juga case yang misalnya kan ada tadi ada beberapa tipe gereja tuh ada yang eh, presbyterian sinodal atau apa. Nah, misalnya begini, eh, bagaimana menghadapi seorang pemimpin yang melulu eh, apa meminta uang kepada anak buahnya itu, misalnya kalau mau buka cabang harus eh, secara halus minta uang gitu ya kan. Nah, ini anak buah yang dipimpin sikapnya bagaimana itu konteks si pemimpin tersebut atau mundur dari gereja itu. Bagaimana menurut kelompok 5 hal-hal yang tadi di lapangan seperti itu. Izin Ya, jawab terima kasih ya Pak Ruben. Oh, berarti Pak Joni udah Pak Michael, makasih. Pak ya. Joni siap Nanti menjawab nih. bisa Silakan dilengkapi Pak Joni, lagi. ayo. Ya, bisa dilengkapi sama teman-teman yang lain ya. Nah, saya mungkin bisa lebih detail mengetahui mungkin apa sih struktur gereja yang Bapak sampaikan tadi. Apakah gereja otonom ya, otonom penuh seperti gereja-gereja banyak gereja baru yang sangat otonom sehingga yang memiliki kuasa itu powernya ada kepada pemimpin yang memulai gereja itu, atau itu gereja-gereja yang bersifat presbyterian, sinodal atau apa episkopal. Saya merasa kalau untuk di gereja-gereja episkopal, presbyterian itu kan nggak mungkin ya pemimpin gereja akan meminta ya uang kepada gereja baru yang akan didirikan. Yang saya lebih condong berpikir mungkin yang Bapak maksudnya adalah gereja-gereja otonom penuh ya. Seperti gereja-gereja yang dimulai dengan satu orang merintis dari awal sampai menjadi gereja besar. Kemudian ada gereja lain yang mungkin mau bekerja sama atau membuat cabang baru. Gitu Pak ya. Iya, hal itu juga terjadi di dua gereja, baik di presbyterian sinodal dan juga di gereja tempat begitu. Jadi bukan rahasia umum lagi, ada hal-hal yang case atau kasus yang terjadi seperti itu.
Saya terus terang kurang memahami bagaimana ya sistem penunjukan seorang menjadi gembala di sebuah gereja, ya di gereja-gereja yang Bapak maksud ya. Tapi mungkin dari teman-teman lain bisa membantu menjawab ya, karena yang setahu saya kalau di gereja-gereja sinodal atau gereja presbiterian dan episkopal pasti kan sudah ada struktur dari atas ya, memberi arahan yang mana yang bisa, yang mana tidak bisa. Ada struktur dan ada aturan yang jelas untuk melakukan itu. Mungkin itu adalah tindakan personal dari orang itu mencari keuntungan. Nah, mungkin dari ada tindakan disiplin yang mungkin gereja bisa lakukan terhadap pendeta yang melakukan seperti itu. Mungkin Pak John bisa membantu menjawab. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Michael ya. Saya saya persingkat atau permudah pertanyaannya gini aja deh. Apa yang harus kita anggota sikapi untuk menghadapi contoh pemimpin-pemimpin yang seperti itu dari golongan Ya, mana ya. aja begitu? Ya Pak Michael, aku tadi catat kok pertanyaannya Bapak. Pertanyaan pertama kan bagaimana menghadapi pemimpin yang dalam satu kasus tertentu bisa menempatkan pemimpin lain di tempat yang apa ya, yang mungkin lebih enak atau basah atau apa, lahan basah, whatever lah kita sebut istilah negatifnya. Kemudian menghadapi pemimpin juga yang meminta uang kepada cabang, seolah-olah kesandakan setoran dari cabang kepada pusat. Dan kita bisa hidup di tengah situasi gereja ini. Memang ini adalah hal yang kita hadapi, yang kita harus transformasi sebenarnya. Tetapi tadi saya suka dengan yang Pak Ruben katakan, apakah itu bersifat hierarkis, apapun sistem itu kan sebenarnya menjaga stabilitas. Bahkan terpuji, ada sistem contoh kalau episkopal, apa presbiterial, itu kan kongregasional, sinodal. Ini juga kan udah teruji ratusan tahun sebenarnya sistem kepemimpinan ini menjaga kita ya, stabilitas kita melewati ujian waktu. Ah, tapi mungkin Pak, memang sebelum kita menghadapi ini, pertama sih saran saya adalah model kepemimpinan apa sebenarnya yang sedang diterapkan di dalam gereja itu. Karena model kepemimpinan itulah yang menjadi mekanisme pengambilan keputusan organisasi. Karena kan gini Pak, suka atau tidak suka Pak, saya nggak bisa jadi hamba Tuhan sendiri tanpa di bawah satu organisasi. Dan itu kan tarik ulurnya Pak. Jadi ketika saya berada di bawah satu organisasi gereja, saya harus tunduk dengan organisasi. Itu yang pertama yang mungkin perlu dipastikan, pasti ada mekanisme. Kalau dalam istilah organisasi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu pasti ada. Nah, dari situ kan Bapak bisa tahu, kalau istilah politik kan Pak ini oknum atau apa gitu, gitu loh Pak. Nah, kita bisa melihat itu karena tidak mungkin Pak kita bakar lumbung untuk menangkap satu tikus kan gitu Pak. Ini kan satu hal kebijakan juga. Tetapi memang akan ada bertentangan selalu Pak. Isunya mungkin yang pertama Pak, tadi anggaplah kita isu tadi apakah dia penempatan juga menerima sumbangan dari cabang ke ini. Kalau di tempat kami kebetulan beda. Kami tidak pernah ada dari cabang memberikan uang ke pusat. Kami selalu pusat yang mensupport cabang sampai mandiri, mandiri cabang dia support dirinya sendiri. Setelah itu dia bisa mampu support lagi yang lain. Kami punya sistem itu. Dan itu very clear. Tetapi aku tahu, ya kita nggak perlu sebut gerejanya, kita sama-sama tahu lah yang kan Bapak tadi kan lebih kepada di masa kini kan keputusan-keputusan ini kan Pak tidak seperti dulu lagi bisa disembunyikan, karena ini bisa didengar oleh jemaat, gampang informasi itu. Jadi itu yang aku bilang, pertama adalah kita harus lihat sistem kepemimpinan, model kepemimpinan dalam gereja itu menjadi mekanisme pengambilan keputusan. Mungkin kita bicara dengan pendekatan-pendekatan kepada hal-hal tersebut, itu menjadi isu organisasi namanya. Tapi kadang-kadang ini juga bisa menjadi isu etik, Pak. Bukan lagi organisasional, tapi etikal. Isu etik itu kan bisa juga, Pak. Ada niatnya orang baik, niatnya jemaat supaya baik, niatnya baik untuk kebaikan, tapi caranya kadang-kadang tidak etis, Pak. Itu juga perlu juga diluruskan.
Ada cara. Kan kadang-kadang kita bisa bicara keluar organisasi, itu juga melukai sebenarnya, tidak membantu. Baru yang ketiga, barulah doktrinal, Pak. Kadang-kadang itu tidak bersifat doktrinal sebenarnya. Jadi jangan juga yang bersifat organisasional, kita ambil jadi isu etikal. Isu etikal kita ambil jadi isu doktrinal. Itu akan jadi chaos. Mungkin itu dari saya, Pak. Kalau di setiap situasi mungkin berbeda. Dari saya itu dulu ya, Pak. Atau ada yang menambahkan teman-teman, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin situasi juga, silakan. Atau mungkin ada yang membawa ke pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai sekarang mungkin masih gantung, silakan. Ya, baik Pak Michael ya. Pertanyaannya tadi saya kurang nangkap dengan baik. Bisa ulang? Aku tadi, aku tadi catat Pak Ruben, pertanyaan Pak Michael, Pak. Ya, Bagaimana menghadapi pemimpin yang mungkin dalam satu kasus menempatkan pemimpin lain di tempat yang milih sesuai tempat basah gitu Pak. Jadi ah, kedua, bagaimana menghadapi pemimpin yang dari pusat seperti kesannya meminta uang kepada cabang dalam bentuk setoran. Bagaimana jemaat menyikapi ini bahkan ah, kita sesama pemimpin. Itu Pak ya. Ruben. Itu pertanyaan praktika, jadi kita jawab praktika. Ya. Tadi teman-teman itu menyebut sistem pemerintahan gereja. Sistem pemerintahan gereja itu ada episkopal, ada sinodal, ada kongregasi, ada presbiteria, ada kongregasi sinodal, ada presbiteria sinodal. Dari nama atau sistem pemerintahan itu sudah terbaca dia punya praktik organisasinya, Pak. Jadi misalnya sinodal itu penempatan pendeta atau pemimpin di satu gereja lokal itu diatur oleh pusat. Jadi jemaat mau terima atau tidak itu harus terima karena itu rolling. Setiap 5 tahun itu harus pindah. Sistem sinodal dia punya tata kelola administrasi itu dekat sekali. Tidak boleh minta-minta uang. Karena dia sudah aturannya berapa dari persembahan jemaat distor ke klasis, berapa yang distor ke ke sinode, dan itu gaji pendeta itu digaji oleh sinode. Tertib. Biasanya yang tidak tertib ini adalah kita kongregasi. Nah, kongregasional ini dalam hal ini pendeta cari gaji sendiri, ini suka berebutan sini. Kongregasi. Nah, sistem gereja kongregasi itu, pemilik itu, yang mendirikan gereja itu pemegang saham. Majelis hanya pelaksana administrasi. Kau catat, tapi uang saya yang pegang, saya yang tentukan mau apa. Perpuluhan itu milik pendeta. Mana ada kalau dalam tata kelola keuangan. Tapi kongregasi, perpuluhan itu jangan diotak-atik. Sudah punya pendeta itu. Makanya jangan salah. Pendeta hidupnya mewah, jemaat makannya tempe. Karena sistem itu, Pak. Sedangkan kalau episkopal, itu dari atas semua, administrasi semua sudah diatur yang baik. Jadi tidak ada namanya lahan basah, lahan kering. Memang ada. Tapi nunggu giliran, Pak. 5 tahun digeser. Kalau di Manado itu perpindahan pendeta itu bisa beli hadiahnya bisa mobil, Pak. Kalau selama pelayanan dia bagus. Di NTT juga begitu. Jadi anaknya lepas sambut. Lepas pendeta lama sambut pendeta baru. Itu orang akan sombong-sombong bahwa gereja kita gereja kaya. Jadi walaupun dia susah tapi mau lepas pendeta itu orang bisa jual sapi kok kasih uang kok lepas pendeta lama sambut pendeta yang baru.
Nah, jadi untuk lahan basah, lahan kering itu kongregasi punya. Pilih-pilih, Pak. Mau di kota tidak boleh. Tapi kalau sistem pemerintahan yang tadi disebut itu ada setiap sistem pemerintahan gereja ada tata laksananya. Manajernya begitu. Yang kedua, untuk uang suka narik-narik uang itu udah diatur berapa persen yang diserahkan ke majelis daerah, berapa persen yang diserahkan ke sinode. Nah, tapi kalau kongregasi kita bangun gereja sendiri, ya kita atur sudah. Nah, yang jadi persoalan itu sekarang ini gereja jadi bisnis, Pak. Banyak orang tidak kerja, lalu buka gereja. Sehingga yang lebih parah lagi, pendeta punya istri yang bendahara. Tiap minggu tidak ada pernah laporan keuangan, tidak ada. Pokoknya tugas kita hanya menjalankan persembahan. Itu kalau saya ngomong itu lucu, tapi itu kan ranahnya lain, Pak ya. Tapi Pak Michael bertanya itu, jadi itu Pak Michael, itu dinamika dalam dunia pelayanan, tapi itu tidak, karena kembali ke sistem pemerintahan gereja. Sistem pemerintahan gereja. Kalau saya gereja GPKI, kami itu punya sistem kongregasi sinodal. Karena gereja ini pusat di Papua itu sinodal. Dia karena diatur oleh sinode hamba Tuhan, tema khotbah, semua tata ibadah diatur sana oleh sinode. Tapi kami di Jakarta, kami tidak bisa. Makanya jadilah kongregasi. Kembali ke pendetanya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi, Terima kasih, Pak. kalau mau lahan basah, ya memberitakan Injil. Banyak jemaat, banyak makan. Tidak ada jemaat, susah makan. Karena gembala hidup dari domba. Begitu, Bapak. Ini praktika Izin, sekali. izin bertanya Pak Ruben, Ya, ini menarik nih ya, karena tadi kan disebutkan bahwa itu sistem pemerintahan yang kongregasional. ya, Ya, kongregasional. Nah itu artinya kan kayak tadi sampaikan bahwa artinya semua persembahan atau apapun itu masuk ke kantong pendeta. Nah kalau melihat kondisi, melihat secara etika nih Pak ya, apakah itu sesuatu yang benar? Karena gini, saya melihat juga banyak yang terjadi dengan efek samping daripada itu lebih banyak downside-nya dibanding positifnya. Nah, seperti tadi ditanyakan Pak Michael, terus gimana sikap anggota? Memang itu kembali lagi basicnya ada kembali ke pilihan masing-masing ya Pak ya. Apakah kita mau stop di sana atau kita keluar? Kalau kita happy ya kita itu keluar jawabannya, aja Pak. gitu. Itu jawabannya. Nah, cuman iya betul. Cuman maksud Jadi, saya adalah gini, kalau jawabannya banyak tipe-tipe kepemimpinannya, Pak Samuel, gimana Pak? kelemahannya itu, kongregasi itu kelemahan itu, pendiri atau pendeta itu menjadi penguasa tunggal. Jadi ketika ada suara masuk, selalu ada begini, ini gereja gue kok. Kalau kamu tidak setuju, pintu terbuka, ada gereja sebelah. Itu sebabnya Alkitab bilang itu betul. Akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Waktu belum ada perpuluhan, pendeta itu hormati banget sama jemaah. Tapi giliran persembahan gereja sudah besar, pendeta merasa diri orang kaya, penguasa. Bisa usir jemaat. Tapi kalau sinode, jemaat yang usir pendeta, Pak. Kalau sinodal, itu jemaat yang usir pendeta. Kongregasi, pendeta yang usir jemaat. Itu begitu, Bapak. Nah,
Pertanyaannya, apakah itu benar? Ya, karena teologi dibangun oleh orang yang mendirikan gereja itu, bukan oleh satu organisasi yang besar. Alkitabiah apa? Dia bilang bawalah persembahan ke rumah Tuhan supaya ada tempat apa? Tempat perbendaharaan tuh. Nah, lalu diterjemahkan bahwa imam pelayan makan dari ya pemberian jemaat. Mhm. Nah, interpretasi itu Pak. Jadi memang setiap sistem pemerintahan gereja itu selalu ada kelebihan, ada kekurangan. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi jawaban sederhana yang tadi Pak, kalau di sinodal itu jemaat usir pendeta. Mhm. Kalau pendeta khotbah tidak benar, malas pelayanan, hanya mau terima gaji, diusir. Oh jangan naik lagi di mimbar ini, kau pulang aja. Akhirnya PJ, penanggung jawab atau namanya utusan Injil yang kuasai mimbar. Tapi kalau kongregasi, misalnya Pak Samuel yang bangun gereja, masa ada yang mengusir Pak Sam? Kalau ada yang kritik Pak Sam bilang, kalau Anda tidak setuju dengan kepemimpinan saya, silahkan cari tempat yang mungkin lebih baik cocok dengan Anda. Ketika saya termaafkan, pendeta usul jemaah. Padahal gereja itu punya bersama kan, kalau dalam eklesiologi itu gereja itu milik Tuhan. Yap. Dan setiap orang berhak atas gereja itu. Mhm. Nah, kira-kira begitu Pak. Dan itu Oke, terjadi Pak. sampai sekarang. Oleh sebab itu kita butuh transformasi. Transformasi pikiran. Yang minggu lalu kemarin itu transformasi hati dan pikiran. Kita jangan jadikan gereja itu menjadi sumber pemasukan. Tapi gereja itu punya sifat kudus. Ya toh? Jadi jangan Yap. keputusan gereja. Di gereja itulah terjadi keadilan dan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Gereja seharusnya memperhatikan orang-orang janda, yatim piatu, orang-orang susah. Tapi sekarang Pak, gereja memperhatikan orang-orang bermobil. Kalau Pak Sam datang ke gereja bawa mobil, pendeta langsung sambut itu, duduk di paling depan. Dia ngomong sedikit, Iya. pasti sebut, selamat datang Pak Samuel. Kalau ada Iya. kesempatan kami bisa mengunjungi Bapak untuk mendoakan Bapak di rumah. Karena ini orang kaya, ini ada mobil. Tapi kalau jemaat naik angkot hanya salam, nggak dipersilahkan duduk, cari kursi sendiri. Itu kalau belajar begitu Pak, memang itu sudah. Iya. Berarti artinya bahwa kalau kita bisa melihat seperti itu, kalau jemaat dibekali dengan firman Tuhan yang dia paham firman Tuhan, artinya dia bisa melihat bahwa gereja itu nggak biblikal banget lah Pak ya. Berarti saatnya untuk meninggalkan tempat itulah ya. Ya. Jadi kalau saya menilai Terima Pak, sekarang jemaat yang lebih rasional daripada hamba Tuhan. Kadang jemaat hanya berpikir, ya sudah Tuhan perintahkan kita untuk memberi, untuk beribadah, untuk melakukan bagian kita, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Nah itu jemaat yang sekarang punya prinsip itu. Tapi kita belajar kepemimpinan transformasional. Tadi disampaikan oleh teman-teman tim, panggilan, saya ada catat di sini. Panggilan transformasi itu Roma 12 ayat 2 itu, betul itu dasar. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan sama dengan dunia ini. Membedakan mana kehendak Allah. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau pemimpin berubah, saya pikir jemaat pasti berubah.
ibarat ikan itu rusak tidak dimulai dari ekor, Pak. Tapi ikan itu rusak dimulai dari kepalanya. Jadi kalau mau transformasi harus dimulai dari kepalanya. Jemaat, pemimpinnya berubah, jemaat pasti berubah. Tapi kalau pemimpin tidak berubah, bagaimana mau berubah jemaat? Beberapa minggu lalu pendeta khotbah di gereja saja bilang begini. Waktu pendeta angkat tangan memberkati, itu ada kuasa yang tidak terlihat, tapi power itu keluar, turun ke orang. Nah, bagaimana kita angkat pulanglah, angkat kedua tamu dan terimalah berkat. Sementara hidup kita tidak benar. Berarti kita transfer yang tidak benar kepada jemaat. Oleh sebab itu gereja tidak pernah mengalami perubahan. Karena apa yang kita transfer itu tidak benar. Kata pendeta. Tapi saya pikir apa yang disampaikan betul juga. Jadi kita belajar dulu kepemimpinan transformasional. Maka panggilannya adalah Roma 12 ayat 2. Dimulai dari pemimpin. Pemimpin harus mengalami transformasi. Sehingga komunitasnya mengalami transformasi. Dimulai dari hati dan pikiran. Sekarang saya sering bilang bahwa yang merusak hati pikiran pemimpin itu adalah money oriented. Selalu berpikir kepada uang dan keuntungan. Sehingga menggeser nilai-nilai transformasi yang diajarkan oleh Yesus. Saya ada tulis di sini, hanya saya belum buat dalam PowerPoint. Saya sedikit sampaikan ini tentang transformasi. Yesus sebagai tokoh transformasi dalam kajian biblikal. Nah ini. Yesus sebagai teladan moral dan spiritual dalam teologi transformasi. Dimulai dari peristiwa membasuh kaki murid, menampilkan dimensi yang berbasis keteladanan. Aksi tersebut bukan sekedar simbol kerendahan hati, tetapi transformasi kekuasaan. Yesus mengubah hierarki menjadi pelayan. Yang tadi disampaikan, apakah kepemimpinan hierarki transaksional itu masih berlaku? Kalau kita ikut teladan Yesus, itu harus diubah. Hierarki menjadi pelayan. Kekuasaan menjadi pengorbanan. Otoritas menjadi relasi. Seni ini dengan komponen idealistik influence. Jadi, kalau kita mau bicara itu perubahan tadi itu, maka Yesus itu menjadi teladan. Mengubah hierarki menjadi pelayan, kekuasaan menjadi pengorbanan, otoritas menjadi relasi. Dan ini menjadi masuk dalam komponen kedua dalam teologi kepemimpinan transformasi. Kemudian pentransformasional komunitas alam melalui amanat agung. Matius pasal 28 19 sampai 20. Itu tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan memimpin individu, tetapi membentuk komunitas global yang ditandai oleh yang pertama, otoritas, legitimasi. Yang kedua, pengutusan, gerak transformasi dunia. Pergilah, jadikan semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berbicara tentang gerak transformasi dunia. Jadi kenapa diutus untuk ke dunia? Karena kan dikatakan kamu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya menerangi kegelapan. Dalam Matius 5:16, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik.
kesannya adalah pentransformasional komunitas melalui amanat agung itu, pengutusan untuk gerak mentransformasi dunia. Lalu di situ ada pembelajaran. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Pendidikan iman yang terus berlangsung. Dan pendampingan. Jadi amanat agung itu adalah model yang paling komprehensif dari kepemimpinan yang berbasis misi. Amanat agung itu adalah model yang paling komprehensif dari kepemimpinan transformasional yang berbasis misi. Itu sebabnya pengutusan terus berlangsung sampai sekarang. Jadi dengan demikian maka apa yang harus kita lihat di sini? Yang pertama, yang kita lihat itu visi dan tujuannya adalah kerajaan Allah sebagai dasar transformasi. Kalau teman-teman tadi kan melihat dari Roma pasal 12 ayat 2 ya. Itu dari Paulusnya. Tapi kalau kita lihat dari Yesus, itu Markus 1 ayat 15. Minta tolong satu orang baca Markus 1 ayat 15. Ibu Ani. Saya ingat Ibu Ani yang biasa baca dengan ini bahasa Korea ini. Bahasa Mandarin. Iya, Pak. Aduh, Pak, pakai bahasa Indonesia aja ya, Pak ya. Boleh, boleh, Bu. Boleh. Ah, tunggu saya buka Alkitab digitalnya dulu, Pak. Ya, ya, Bu. Jarang pakai Alkitab bahasa Indonesia, Pak. Ya, Saya boleh cari pakai Mandarin baru nanti terjemahkan, boleh, Bu. sesi terjemahan ya. Boleh, Pak, pakai berarti saya pakai bahasa Mandarin ya. Markus Ya, pasal 1, Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Jadi Ya, Bapak Ibu kita sesi Mandarin sedikit. ya. Ini kan Oke. multikultural, Bu, dan multidisiplin ilmu, jadi cocok. 说日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。Itu aja, Pak. Ya, bahasa Indonesianya apa, Bu? Bahasa Indonesia berkata bahwa waktunya sudah tiba, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, pergilah, percayalah kepada Injil. Secara Amin. terjemahan hurufiah ya, Pak ya. Ya, jadi di situ yang kita garis bawah itu waktunya sudah dekat. Dalam terjemahan lama itu waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Menunjukkan bahwa visi itu bukan hanya pesan moral. Artinya kerajaan Allah sudah dekat jadi bertobat. Tetapi sebuah narasi besar transformasi. Yakni mengubah cara manusia memahami Allah dalam diri mereka dan dunia. Jadi visi kerajaan Allah itu sebagai dasar transformasi. Kalau Paulus, Roma 12 ayat 2 itu sebagai dasar transformasi. Tapi kalau Yesus itu Markus 1 ayat 15 tadi. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan visi ini bukan pesan moral. Tetapi sebuah narasi besar transformasi. Yakni mengubah cara pandang manusia memahami Allah dalam diri mereka dan dunia. Nah, dalam hal ini, pendekatan leadership, visi Yesus itu bersifat yang pertama itu radikal. Tapi radikal bukan dalam konteks yang negatif. Radikal di sini berarti mengubah struktur berpikir manusia lama yang metanoia itu. Waktu setelah genap, kerajaan Allah sudah dekat, artinya sadar, berbalik. Kalau di Markus 2 itu kan bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ya. Nah, di sini visi Yesus itu bersifat
mengubah struktur berpikir lama. Yang kedua, futuristik, mengarahkan manusia kepada realitas ilahi. Dan yang ketiga itu partisipatif, mengundang manusia untuk masuk dalam misi Allah. Seharusnya pemimpin gereja dalam menentukan visi, misi gereja, itu harus kerajaan alam itu menjadi tujuan tertinggi. Itu P. Itu P itu adalah tujuan tertinggi. Jadi visi kerajaan Allah itu dalam Yesus sebagai tokoh transformasi itu menjadi dasar transformasinya. Mengubah pikiran lama, mengarahkan manusia kepada realitas ilahi, mengundang manusia untuk masuk ke dalam misi Allah. Dengan demikian, Yesus menunjukkan inspirational motivation dalam paradigma BAS yang disampaikan dalam teologi kepemimpinan transformasional. Yang kedua adalah inspiration motivation. Pokok inspirasi motivasi Yesus. Jadi yang pertama visi kerajaan Allah. Yang kedua pembentukan murid secara transformasional. Matius 4 ayat 19. Ibu, Ani minta tolong lagi, Bu. Pembentukan murid secara transformasional. Yang tadi saya bilang kepalanya berubah, ekornya pasti berubah. Pendeta berubah, jemaat berubah. Yang sampai jemaat berubah, pendeta tidak berubah, kan repot. Ya. Tidak terjadi pemuritan. Maaf Pak, boleh ulang ayatnya Matius berapa ya Pak? Matius 4, 19, Bu. Matius 4, 19. Oke, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Bahasa Mandarinnya, Bu, minimal kami tahu sedikit. Cincong, Kang. Mandarin ya Pak ya. Oke, 4:19. Mandarin 4:19。耶稣对他们说：“来，跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。” Amin. Pokoknya yang penting Yesus Amin. insongmu, ikutlah aku, katanya. Nah, yang kedua ini bicara tentang kepemimpinan transformasional dalam Yesus, kajian biblikal itu. Yang pertama itu kan visi kerajaan Allah yang mengubahkan. Yang kedua, pembentukan murid secara transformasional. Apa yang dibacakan Ibu Ani tadi katakan, ikutlah aku. Dan aku menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Ada dua hal penting di sini. Ikutlah aku, dan aku menjadikan kamu penjala manusia. Dalam hubungannya dengan kepemimpinan transformasional, bisa nggak kita pendeta bilang ke jemaat, ikutlah aku? Atau orang tua bilang ke anak, ikutlah Bapak. Bahkan ada orang tua bilang, jangan ikut Bapak, Bapak suruh. Lu belajar baik-baik supaya kau berubah. Bapak suruh. Tapi Yesus bilang, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ini adalah formula kepemimpinan transformasional. Yesus bilang, ikut aku akan mengubah keadaanmu. Makanya bilang penjala manusia, penjala ikan menjadi penjala manusia. Transformation position. Perubahan posisi. Kalau ke kita orang berdosa, perubahan dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan.
Orang yang ikut Yesus, yang tadinya berdosa, ikut Yesus jadi benar. Jadi, formula kepemimpinan transformasional itu terlihat dalam Matius 4 ayat 19, ikutlah aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Ada perubahan posisi. Murid-murid kan ada dokter, Lukas kan dokter, Matius pemungut cukai, lalu Thomas, semua itu punya latar belakang berbeda. Tapi ketika Yesus ajak mereka untuk ikut, dia bilang, ikutlah aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Ada formula kepemimpinan transformasi di situ. Pemimpin mengubah kehidupan seseorang. Dengan demikian, formula transformasional berdasarkan Matius 4 ayat 19 itu menunjukkan 3 tahap. Yang pertama adalah keterpanggilan relasional. Ikutlah aku. Dan relasional itu, keterpanggilan relasional itu mendahului satu tugas. Yang tadi saya bilang di aspek-aspek kepemimpinan itu, pendelegasian, pemberian wewenang, pemberian tugas atau kekuasaan. Jadi, ikutlah aku itu, yang pertama itu ada keterpanggilan relasional. Dalam hal ini relasi itu mendahului tugas. Yang tadi saya pemberian tugas, wewenang tadi. Yang kedua, aku akan menjadikan kamu. Kata aku akan menjadikan kamu itu adalah proses transformasi. Proses perubahan. Jadi Yesus membentuk identitas baru pengikutnya. Dan tadi saya bilang manusia penjala ikan jadi penjala manusia. Tapi aku akan menjadikan kamu itu menjadi proses transformasi. Lalu yang ketiga, ada misi. Ada misi di situ. Misinya adalah penjala manusia. Transformasi pribadi melahirkan transformasi misioner. Wah, itu dahsyat itu. Perubahan pribadi. Transformasi diri. Melahirkan transformasi misioner. Pengutusan. Jadi, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kata menjadikan itu dalam bahasa Yunani itu dia menggunakan kata poieo. Poieo itu artinya tindakan aktif yang terus-menerus dalam pembentukan karakter selaras dengan konsep apa yang disampaikan oleh kepemimpinan transformasi, idealistic influence, dan juga individualistic consideration. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan tadi, Tuhan ingatkan saya untuk sampaikan ini. Maksud rohani juga ya. Karena memang ini saya tidak siapkan, tapi dalam catatan saya ada, saya perlu sampaikan. Makanya saya buka, ada puji Tuhan. Nah, itu kalau dari Yesus. Nah, sekarang saya sampaikan Paulus. Tadi kelompok juga sebut Paulus, toh. Nah, kepemimpinan transformasional dalam pelayanan Paulus. Visi gereja itu sebagai tubuh Kristus. Kalau Yesus kan visinya kerajaan Allah ya. Kalau Paulus itu Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Nah, Ibu Ani, ini Ibu pegang Alkitab, jadi minta maaf ini. Ibu baca lagi. Berkat khusus buat Ibu, Efesus 4
Mau versi bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin, Pak? Langsung bahasa Indonesia aja, Bu. Nanti Ya, Mandarin Pak. kami pusing. Memang kami Iya, iya. suka, tapi pusing. Efesus pasal 4, Pak, dari ayat 11 sampai 16. 11 sampai 16 ya. Ya, Ya, demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, serta kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi di anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. ya. Jadi dalam teologi transformasi itu kajian biblikalnya, kalau Yesus itu kan visinya tadi kerajaan Allah yang Markus tadi ya. Nah, kalau Paulus visinya itu gereja sebagai tubuh Kristus. Sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, Paulus mengartikulasikan model kepemimpinan yang tidak berpusat pada satu figur. Jadi kalau Paulus itu, dia tidak yang tadi kongregasi sinodal tadi, itu tidak. Paulus sekali lagi mengartikulasikan model kepemimpinan tidak berpusat pada satu figur, tetapi bersifat kolaboratif dan membangun tubuh Kristus. Ayat 11 dikatakan dialah yang memberi baik rasul, nabi, pengajar, gembala. Ingat, pendeta tidak ada di situ. Jadi pendeta itu tidak alkitabiah. Yang ada gembala. Itu kalau kembali ke biblikal, pendeta tidak disebut, tidak ada Alkitab. Yang ada hanya gembala. Jadi ada karunia nabi, gembala, pengajar, penginjil, evangelis. Jadi jangan mau jadi pendeta, jadi evangelis, itu alkitabiah. Nah, ayat 11 itu diversitas karunia. Kemudian ayat 12 ke 13 itu proses pertumbuhannya. Ketiga itu 14 sampai 15 itu, saya ulangi, 11 itu diversitas karunia, 12-13 ayat 12-13 itu tujuan pematangan iman, 14-15 itu proses pertumbuhan, 16 itu keterhubungan struktur. Artinya, Paulus tidak membangun ketergantungan pada dirinya. Kalau Paulus itu dia mau bergantung pada dirinya, dia paling kaya itu. Kok banyak tempat yang dia kunjungi, dia kumpul itu persembahan semua. Wah, mungkin dia sama seperti Salomo di PL. Tapi dia tidak bergantung pada orientasi diri. Tetapi memperdayakan orang lain. Inti dari individualistic consideration itu. Jadi tidak berpusat pada diri, tapi memperdayakan orang lain. Nah, itu masuk dalam ciri pemimpin transformasional tadi. Menjadikan tugas itu sebagai pembelajaran bagi orang lain untuk mengembangkan kapasitasnya dalam aspek kepemimpinan tadi. Yang kedua, Paulus berpegang teguh pada fleksibilitas misioner dan adaptasi kontekstual.
Itu dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Paulus menegaskan dirinya sebagai pelayan semua orang. Menjadikan segala-galanya bagi semua orang agar ia menyenangkan banyak orang. Jadi di sini ada stimulasi intelektual, stimulasi budaya, teologis, dan juga transformasi yang bergerak dalam lintas konteks. Masih banyak lagi, tapi ya nanti lewat jam lagi mungkin kita buka pertanyaan. Baik, ini supaya saya tidak menguasai panggung ini, saya kasih kesempatan untuk teman-teman mahasiswa beri tanggapan dan bertanya. Tapi yang tadi saya klarifikasi itu maksudnya untuk jawaban-jawaban tadi praktis itu kita kasih teorinya dikit. Secara biblikal Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jika ada yang bertanya. Ya, pendeta itu Hindu. Ya, boleh. Ya, izin Pak. Bertanya Pak. Ya. Ya, mungkin izin bertanya nih Pak. Apa nih Pak ya? Izin bertanya nih bagi kelompok 5 ya. Tadi presentasinya sangat bagus. Saya sih dari pertanyaan saya ini mau minta tanggapan dari teman-teman saja ya. Bagaimana tadi kan tentang transformasi ini ya. Khususnya saya mau kasih studi kasus saja ya, keadaan di mana di daerah kami sendiri ya, daerah pelayanan sendiri, di kota kami sendiri yang di sana itu seperti Bapak tadi bilang bahwa banyaknya sekarang ya, bukan kita menghakimi ya, banyak pendeta yang money oriented ya. Dan itu memang terjadi di daerah kami ya, bahkan setiap kita buat acara itu misalnya ada tamu yang datang itu pasti tamunya ditanya dulu nih, bahkan pembicara ditanya berani bayar berapa gitu supaya kita bisa mempersiapkan acaranya gitu. Dan kemudian juga banyaknya bahkan pendeta-pendeta juga ditakuti di daerah kami. Ya, kepala-kepala dinas pasti takut, bahkan TNI Polri juga takut sama pendeta ya, karena ketika pendeta datang pasti ngajuin proposal lah, minta dana lah, dan itu yang terjadi ya. Yang mau saya tanyakan teman-teman, mungkin ada nggak masukan ya, yang mungkin teman-teman bisa kasih masukan kepada saya secara pribadi mungkin ya. Saya juga nanti ini bisa saya share juga kepada teman-teman ya yang ada di sana. Bagaimana kita mentransformasi situasi yang ada di kota itu, terutama untuk para hamba-hamba Tuhannya sendiri gitu. Mungkin itu aja sih. Silakan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy untuk pertanyaannya. Mungkin saya minta Pak Joni atau Pak John responnya. Kalau saya ditanya Pak Roy, saya mau tanya dulu, pendeta di sana dapat berapa ya Pak? Dapat Pak apa John nih mau Pak? pindah kayaknya, mau pindah. Kalau enggak Karena kita pindah aja ke sana. Kalau semua bisa takut sama kita, lumayan kita Iya Pak, ajak. karena situasi memang kacau Pak. Kadang pun banyak pendeta, ya maaf lah ya, nggak punya gelar pun berani buat gelar gitu, mau STH, mau MTH, dan mereka sepakat saja nggak persoalan itu Pak gitu. Ya. Bahkan di tas-tasnya itu penuh proposal gitu Pak. Jadi kalau kita misalnya kita bilang jangan pakai proposal, mereka pasti ribut sama kita gitu. Ya. Bahkan kita bisa dikucilkan gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ini pendapat pribadi aja Pak. Sebenarnya mungkin ini lumayan mencolok di daerah Bapak ya. Kalau di kami di sini Pak lebih halus saja Pak cara mainnya. Jadi sebenarnya balik ke tadi, sistem gereja sendiri memberikan itu celah. Itu tadi Pak Ruben juga bilang. Dan umumnya kan di kongregasional betul. Dan aku juga pernah berada di kongregasional, kita nggak perlu sebut gereja. Kedua Pak,
sistem kepemimpinan atau pemerintahannya kongregasional, pemimpinnya karismatis. Wah ini panen ini Pak. Udah kongregasional, karismatis pula, dia disanjung sebagai dewa, itu uang datang sendiri. Kalau yang Bapak sebutkan ini kan Pak, kemungkinan dia mungkin menganut kongregasional apalah, kan nggak ada yang murni kongregasional. Kongregasional juga ada bagusnya Pak. Tetapi memang di dalam kepemimpin struktur kongregasional ini adalah dia otonom dan independen. Ini masalahnya memang. Dia tidak ada, bahkan di dalam aliran yang sama pun sebenarnya dia tidak ada yang bisa di atasnya yang mengambil accountability, pertanggungjawaban. Kan nggak ada. Jadi memang ini bebas saja, Pak. Jadi kalau begini situasinya, Pak, ah, kami menghadapi juga begini. Kalau kami menghadapi adalah kebalikan dari Bapak. Di daerahnya Bapak, rakyat menderita, Pak. Karena apa-apa dari pendeta uang, apa-apa dari pendeta uang. Nah, saya kasih tahu Bapak, ada di tempat saya tinggal saat ini, Pak, di Sentul namanya. Di sini lain, Pak, rakyatnya yang kaya. Ini kebalikan, Pak. Rakyatnya mau kasih uang terus ke pendeta, Pak. Kasih uang terus ke pendeta, karena mereka merasa itu. Jadi pengusaha itu juga punya kebiasaan, suka dia kasih uang ke pendeta. Dan saya juga menghadapi hal yang sama. Beberapa kali ada yang transfer ke rekening saya, Pak. Saya nggak tahu dia dapat dari rekening saya, kok bisa. Saya orang yang nggak akan pernah terima amplop, Pak, karena saya lebih terima uang. Amplop, kalau nggak ada uangnya ngapain terima amplop? Bisa-bisa pendeta tempat kami bisa pindah ke tempat Bapak nih, Pak. Jadi saya bicara dari dua sisi nih, Pak. Kalau Bapak tadi kan pendetanya mungkin tidak terlalu karismatik, karismanya tidak kuat, jadi ya jadi begini caranya, kesannya meminta, memaksa. Tetapi itu karena diizinkan juga oleh sistem pemerintahannya itu, kan tidak ada yang mengaudit itu. Kayak dia yang membangun gereja, mungkin begitu. Nah, tetapi kalau di kami di sini, ini udah mencapai puncaknya sistem ini, di mana jemaat lebih senang memberi kepada pendeta. Dari mana saya menguji, Pak? Saya punya pelayanan di Sentul. Saya kasih juga layani semua orang. Jadi mereka mau memberikan sesuatu, Pak. Saya selalu kasih dua rekening, Pak. Satu rekening atas nama gereja, satu rekening atas nama yayasan, Pak. Saya kasih ke mereka. Bapak tahu nggak? Tidak ada yang transfer ke situ, Pak. Mereka memilih transfer ke rekening saya. Nah, tahu Bapak apa yang saya lakukan? Saya transfer dari rekening saya transfer ke yayasan sebagian. Kebetulan kami panti asuhan. Sebagian saya transfer ke rekening gereja. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih atas bantuannya. Poin saya cuma begini, Pak. Ini terbentuk oleh suatu sistemik, diizinkan itu terjadi. Nah, jadi kalau Bapak di posisi Bapak akan bentrok dengan ini. Saranku cuma satu, Pak. Kalau Bapak nggak mau bentrok, karena organisasi bentrok. Kayak tadi Pak Ruben bilang, ada gereja yang bilang, dia mau memecat jemaat. Kan itu lucu, Pak. Kalau nggak mau di sini, nggak apa-apa juga, kan gitu. Jadi juga nggak akan selesai. Saran saya adalah, Bapak buat aja, Pak, contoh yang baik, yang tidak lakukan itu. Jadi orang juga ada opsi. Aku takut di daerahnya Bapak, jemaat itu juga tidak ada opsi untuk itu. Jadi kita rintis, saya nggak tahu Bapak di kongregasi mana atau di sistem pemerintahan gereja apa. Mungkin itu aja dibikin pemodelannya, Pak. Di sini kita nggak lakukan itu. Aku setuju di episkopal sudah jelas sistem keuangannya, presbiterian juga jelas, sinodal juga jelas, sudah ada proporsi keuangannya. Ini kan lahir dari situasi begini, jadi bukan situasi baru, Pak. Jadi aku bilang, ya kalau secara pribadi, saya sampai hari ini mendidik jemaat yang berada di dalam penggembalaan saya selalu tegaskan, tidak memberikan PK kepada pendeta. Tidak memberikan itu. Dan kita tegakkan itu, dan kami tidak mau lakukan itu. Lama-lama terbentuk satu yang baru, dan jemaat inilah menceritakan juga kepada jemaat yang lain, atau teman-teman yang lain, tidak begitu. Jadi ada opsi-opsi yang memang kita mau kembalikan cara itu, tapi tidak dengan cara frontal, membangun permusuhan. Mungkin saran praktis saya secara personal begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak John.
Cukup jelas ya untuk Pak Roy ya. Iya, Kira-kira terima teman-teman kasih ada Pak. lagi? Atau kita sudah mau ditutup? Sisa 5 menit lagi. Masih ada yang mau kasih tanggapan kah? Oke, sepertinya aman ya. Tidak ada yang mengangkat tangan. Saya kembalikan ke Pak Ruben. Apakah Pak Ruben ada penambahan, Pak dosen? Saya pikir cukup. Oke, sip. Nah, berarti presentasi kelompok 5 perlu closing statement, Pak? Ya, boleh. Closing statement dari pembicaraan atau dari catatan kalian? Catatan kami banyaknya di Pak John, Pak. Pak John Ya, memberikan saya closing pikir statement nggak tentang usah closing statement lagi karena tadi sudah kita tanggapi, lalu kita ada lengkapi. Nah, mungkin nanti materinya dikirim karena dalam materi itu ada nama-nama yang mungkin kita bisa ambil dari nilai dari situ. Nah, nanti materi yang ada pada saya tambahkan dulu kajian bekalnya, nanti saya kirim ke Pak Rudi untuk diteruskan ke grup. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kerjasama yang baik, kurang lebih 6 kali pertemuan kita dapat bercakap-cakap. Ini ruang akademik. Jadi mimbar akademik, kita boleh berbicara apa saja, baik positif ataupun negatif, itu adalah ilmu. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang tersinggung bahwa ini dosen ngajar kok singgung-singgung saya karena gereja saya begini. Kita tidak menyebut siapapun. Karena kita semua hamba Tuhan. Satu sisi saya sebagai pengajar, tapi satu sisi saya pendeta juga. Dan gereja saya memang kongregasi. Tapi bagaimana dengan ilmu ini mengimbangi sehingga betul-betul dalam gereja itu terjadi yang namanya keadilan, kebenaran, kita menjaga kesucian gereja. Nah, seperti yang tadi Pak John Sinaga menyampaikan tentang jemaat. Beliau mengajarkan jemaat untuk tidak memberi peka terhadap pendeta. Tapi jemaat merasa diberkati mau memberi, ya kita juga tidak bisa larang. Karena orang menghidupi firman, Pak. Banyak memberi, banyak menerima. Jadi, jadi memang susah di ini. Tapi bagaimanapun, bagaimana kita bisa sebagai pemimpin belajar namanya manajemen itu. Sebenarnya kalau waktunya panjang, kita harus belajar tentang manajemen kepemimpinan. Manajemen berbicara administrasi. Jadi memang pendeta akan hidup dari pemberitaannya. Hamba Tuhan hidup dari pemberitaan. Jadi bagaimana jemaat tidak kasih makan pendeta, pendeta mau minta di tempat lain juga itu tidak bisa. Itu berarti pendetanya firman tidak hidup di jemaat. Jadi memang banyak hal yang kita harus lihat dari sisi manajemen, dalam sisi kepemimpinan. Yang kita bicara ini kan dari sisi kepemimpinannya saja. Tapi kita belum masuk ke manajemennya, tata kelolanya. Jadi ya sekali lagi Bapak dan Ibu, ini member akademik, kita boleh berbicara itu kan antara empiris dengan teori. Teori kita coba lihat ke empiris, empiris kita mau masukkan ke teori, jadi melihat keseimbangannya. Jadi jangan sampai merasa tersinggung bahwa belajar kepemimpinan transformasi yang dijelekkan gereja. Tidak, ya. Ini klarifikasi untuk kita semua. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan Bapak Ibu menulis tesis tentang teologi transformasi, kepemimpinan transformasi. Banyak topik menarik yang kita pelajari.
Saya secara pribadi ya merasa diberkati dengan Ibu Ani bisa baca bahasa Mandarin, jadi saya tahu sedikit. Minimal dengar, oh paham sedikit. Karena memang kita jarang masuk gereja Mandarin, jadi baru di kelas ini dengan bahasa Mandarin dibaca. Betul nggak Ibu Deni? Pak Deni ya? Ija Hubisi. Oh, di Ambon ini. Ya Pak, Pak Deni. Halo Pak, Ibu. Oh Ibu. Iya Pak. Oh, Ibu di Ambon. Iya, asalnya dari Ambon Pak. Oh, tinggal di? Saya di Jakarta Pak Ruben. Oh ya, puji Tuhan. Ya, makasih Senang Pak. berjumpa. Ya, baik Ibu ya. Saya pikir cukup sudah karena sudah jam 7. Jadi terima kasih. Nanti saya kirim materi ke Pak Budi akan teruskan ke ibu-ibu semua. Jika ada pertanyaan, tadi saya ada kasih nomor HP, boleh komunikasi. Baik Saya Pak Ruben. kembalikan kepada ketua kelas. Baik Pak Ruben, terima kasih. Sekali lagi kita beri tanggapan ya, kita beri react ya untuk penjelasan daripada kelompok ya, kemudian keaktifan daripada kita dan